Memiliki iklim tropis dan terdiri atas banyak sekali pulau, Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah hewan endemik yang cukup banyak. Jika berbicara tentang hewan endemik, Indonesia sendiri banyak sekali yang harus dilestarikan dan dilindungi karena perubahan yang terjadi terus mengurangi populasinya. Salah satunya hewan endemik Indonesia, jenis primata asli dari Natuna, yaitu kekah, yang hanya ada di daerah Kabupaten Natuna, yakni Pulau Bunguran Besar. Nama ilmiah primata ini adalah Presbytis natunae. Habitat yang dihuni kekah Natuna antara lain hutan primer pegunungan, hutan sekunder, kebun karet tua, daerah riparian, dan juga ditemui baririsan dengan hutan mangrove dan kebun campuran. Saat ini kekah Natuna terancam punah karena banyaknya orang yang ingin memelihara kekah Natuna ini. Karena secara morfologi bentuknya sangat lucu. Selain itu, hewan ini juga jinak dan dianggap memiliki nilai prestisius bila memeliharanya dan banyak diperdagangkan di luar daerah. Agar kekah Natuna semakin hari tidak punah dan dilindungi, kita dengarkan obrolan budaya berikut ini dengan tema pelestarian hewan endemik Natuna bersama narasumber Ketua Komunitas Mantau Kekah Ahdiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa RRI Net di seluruh persada Nusantara. Dari ujung utara Negara Kesatuan Republik Indonesia, RRI Ranai kembali malam ini bersama Anda dalam obrolan budaya. Dan pendengar dan pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol ya tentang pelestarian hewan endemik Natuna. Nah, pendengar, jadi kekah itu adalah hewan primata langka yang hanya ada di daerah Kabupaten Natuna. Jadi Organisasi Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam dan Sumber Daya Alam itu mengatakan bahwa status dari kekah hewan primata langka yang ada di Natuna ini termasuk 25 jenis primata yang hampir punah. Nah, untuk mengetahui terkait dengan kekah hewan endemik Natuna, bagaimana pelestariannya, sudah bersama kami Ketua Komunitas Mantau Kekah Natuna, ada Bang Ahdiani. Bang Ahdiani, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sangat baik sekali. Baik sekali ya Bang ya. Baik, Bang Ahdiani. Nah, kita tahu kekah ini merupakan hewan primata yang hanya ada di Kabupaten Natuna begitu ya Bang ya. Nah, bisa diceritakan tidak Bang dengan pendengar dan juga pemirsa RRI Net di seluruh Indonesia, apa nih latar belakang atau awal mulanya nih Abang membentuk komunitas Mantau Kekah di Natuna ini? Baik, jadi Mantau Kekah itu sebetulnya lahir di tahun 2020 ya. Itu sebuah komunitas yang kami bangun sebagai bentuk keprihatinan kami akan ketidakpedulian kita terhadap kekah sebagai ikonnya Natuna. Komunitas ini adalah komunitas sebetulnya bukan kita bicara tentang pelestarian, tapi lebih kepada upaya ya, upaya awal, upaya konservasi, upaya dari konservasi kekah Natuna itu sendiri. Kalau pelestarian, mohon maaf kita tidak punya kapasitas sampai seperti itu dulu. Jadi kenapa ini harus ada? Kenapa upaya ini harus ada? Karena mengingat pentingnya atau apa ya, keberadaan kekah ini sebuah identitas Natuna ya. Bahkan hari ini dianggap sebagai identitas global yang harus kita syukuri ya. Karena kebetulan berada di Natuna ini. Dan bicara kekah, kenapa kekah ini menjadi unik? Nah, jadi perlu saya sampaikan bahwa kekah ini adalah salah satu presbytis yang ada di Indonesia, di dunia, bahwa hari ini di Sundaland aja itu ada 28 jenis presbytis ini. Nah, satunya ada di Natuna. 22 dari 28 itu ada di Indonesia. 18-nya ada endemik. Nah, salah satu dari 18 itu ada di Natuna. Tentu ini adalah sebuah kebanggaan bagi kita yang harus kita syukuri, dan ini harus mendapat perlakuan sebagaimana mestinya. Dan kita tahu bahwa di Natuna sendiri tidak ada upaya seperti ini.
seperti itu. Nah, itulah dasar kenapa Mantau Kekah ini kita upayakan untuk hadir untuk kita dari kita ya belajar, kemudian mengedukasi masyarakat yang berada di sekitar habitat seperti itu. Baik, nah apa yang membuat Bang Ahdiani ini tergerak nih untuk menjadi ketua komunitas Mantau Kekah ini, kemudian mengajak mungkin masyarakat dan menggait anggota-anggota lainnya, begitu Bang? Ya, kembali saya katakan bahwa Kekah ini dianggap sebagai ikonnya Natuna. Iya. Nah, idealnya ikon tentu adalah ini identitasnya kita. Tapi di lapangan kita tidak melihat perlakuan sebagaimana Kekah ini sebagai ikonnya. Ya, kita melihat praktek di lapangan masih ada yang memelihara kekah. Kemudian bahkan dipajang di tempat umum yang tidak perlu saya sebut tempatnya seperti itu. Kemudian ada kekah yang kita temukan diperlakukan secara manusiawi. Sebutkan aja lah dipakaikan baju, dipakaikan pampers, ya disayangi. Itu yang diperlakukan secara manusiawi yang menurut mereka sebetulnya mereka ini mencintai kekah ini atau menyayangi kekah ini atau mengagumi kekah ini, tapi dalam konteks satwa liar ini adalah perlakuan yang sangat keliru. Nah, ini yang kenapa bahwa menjadi motivasi kita bahwa kita ini kayaknya ada sesuatu yang salah. Nah, salah satu yang menurut kami penyebabnya adalah minimnya literasinya. Nah, ini kenapa kita coba membangun literasi, memberikan edukasi, kampanye kepada masyarakat di sekitar, bahkan semua pihak hari ini kita giring untuk memberikan pemahaman yang sama, untuk memberikan perlakuan yang sama, ya, yang sesuatu tindakan yang lebih aware terhadap kekah ini seperti itu. Baik. Nah, sejauh ini Bang, apa aja kegiatan yang dilakukan oleh komunitas Mantau Kekah ini? Baik, kegiatan kita satu edukasi pasti ya. Kebetulan kita juga sebagai guru ya. Nah, ini adalah sebuah peluang buat kita bahwa melalui tugas kita atau tugas pokok kita masukkan bagian ini, memberikan edukasi kepada peserta didik kita, itu satu. Kemudian kita mengedukasi masyarakat sekitar, melakukan kampanye dan sebagainya. Kemudian yang satu lagi yang kita lakukan adalah sebagai bentuk upaya konservasi kita adalah menjadikan kekah ini sebagai objek pariwisata. Nah, pariwisata berkelanjutan. Nah, kita coba membangun yang kita kemas dalam format kekah watching. Nah, kekah watching itu adalah sebuah kegiatan mengamati atau mengagumi atau hanya mempelajari atau hanya melihat saja mereka di alamnya seperti itu. Jadi dengan asumsi bahwa ketika kekah ini kita jadikan objek untuk kita amati di alamnya, tentu kekah ini harus tetap ada seperti itu. Baik, ini menarik ya, menjadi salah satu objek wisata begitu yang Ya. Abang sebutkan tadi Bang. Nah, kekah watching. Nah, ini sudah dari mana saja nih wisatawan yang datang ke sini untuk mantau langsung nih kekah bersama komunitas Mantau Kekah ini Bang? Oke, baik. Jadi kekah watching ini penting ya, salah satu potensi yang kita angkat. Jadi salah satu bentuk penghargaan kita terhadap kekah ini adalah kita angkat mereka sebagaimana mestinya. Salah satunya adalah dengan melalui kegiatan kekah watching ini. Nah, kegiatan ini sebetulnya populer dari luar ya. Iya. Kalau Indonesia sendiri, mohon maaf, kita masih belajar nih, masih belajar melihat, oh ternyata ada bule mengamati kekah atau mengamati primata umumnya di Indonesia. Kemudian yang paling populer itu adalah bird watching atau pengamatan burung seperti itu. Ini populer dari luar. Nah, di Mekarja sendiri sudah ada beberapa daerah yang sudah ada dari Inggris, kemudian ada dari Jerman, ada dari Prancis, kemudian ada juga dari mana ya, dari Korea sempat nggak sampai, itu gara-gara ini masalah kita ini. Dari Korea Selatan sempat udah menentukan waktu, mereka sudah sampai di Batam. Iya. Terus begitu mau berangkat dari Batam, pesawatnya di cancel, akhirnya mereka reschedule seperti itu. Nah, ini insya Allah tanggal 20 nanti akan hadir dari Beijing, Cina seperti itu. Nah, demikianlah begitu menarik perhatian dunia luar ya. Mudah-mudahan dengan hadir ini, ya ini juga menarik perhatian kita di lokal ini untuk menghargai mereka sebagaimana mestinya. Nah, ini yang ingin saya pertanyakan Bang. Tadi kan Abang menyebutkan banyak wisatawan dari luar ya, yang banyak berkunjung ke sini. Nah, bagaimana wisatawan lokal nih? Apakah mereka juga berminat untuk mantau langsung kekah di sini Bang? Ya. Nah, ini yang saya bilang bahwa efek dari orang luar yang datang. Ini tentu kan menjadi perhatian. Ini ngapain sih orang ini seperti itu kan? Apa sih yang menariknya gitu kan? Sehingga mereka juga ikut-ikutan. Banyak sekali sih yang udah ke sini, dan kita juga melibatkan berbagai lembaga, mitra-mitra kita gitu kan. Bahkan siswa-siswa yang di Rane juga sudah sempat kita giring untuk kita edukasi bagaimana sih bisa menikmati kekah ini di alamnya seperti itu. Dari lokal ya dari Jakarta ada, dari Batam, dari Jogja, kemudian
Kemudian sudah hadir juga di tempat kita ini kalau lokal itu adalah fotografer senior Indonesia, Pak Riza Marlon. Itu saya pikir luar biasa. Kemudian juga sudah hadir di kita ada ahli primata Indonesia, Mas Arief Setiawan. Kemudian hadir juga ahli lebah Indonesia, Mas Sidik, seperti itu. Baik, Bang Ahdiani, ini sejauh ini dari mulai dibentuk komunitas ini ya tahun 2020, berapa jumlah anggotanya, Bang? Nah, anggota ini kita agak ini ya namanya ya. Di awal kita memang sempat sampai 15 orang, luar biasa ya, antusiasnya luar biasa. Kemudian bertahan di 10 orang pada waktu itu. Nah, pada waktu itu hari ini alhamdulillah berkurang lagi. Tapi ini bukan problem sebenarnya. Mau ada atau tidak kita tetap jalan sesuai dengan kapasitas atau kemampuan kita. Dan kita memahami ini bahwa ya tidak mudah untuk kita bertahan di komunitas di Natuna ini karena komunitas kita dengan luar itu sangat berbeda. Kita belum bisa numpang hidup di sini, tapi konsep kita adalah bagaimana kita menghidupkan komunitas. Kita tahu bahwa ya kita bisa memahami bahwa anggota juga harus menemukan kehidupannya seperti itu. Baik, dari sekitar 15 orang anggota tadi ya, Bang Ahdiani ya. Nah, itu dari daerah mana aja? Apa daerah Mekarjaya saja atau memang tersebar di Natuna? Mekarjaya saja. Karena memang kita mulai dari sini itu terdiri dari pemuda dan remaja siswa, seperti para siswa. Dan masalah kita juga di sini nih masalahnya siswa, karena siswa kita paling tinggi di sini SLTP ya. Nah, masalah kita ketika mereka tadi sudah masuk menjadi bagian dari kita, sudah mulai merasakan atmosfer kegembiraannya atau kenyamanannya, terus dia lulus dan dia harus keluar dari Mekarjaya untuk melanjutkan pendidikannya. Nah, ini otomatis kita akan rekrut baru seperti itu. Baik, nah kalau kita berbicara masalah kekah nih, Bang Ahdiani, tentu kekah atau hewan primata di Natuna ini yang memang hanya ada di Natuna itu mempunyai ciri yang berbeda ya, begitu dengan di daerah lainnya. Nah, ciri khasnya tuh seperti apa sih, Bang? Ciri khasnya ya seperti yang kita lihat secara pada umumnya ya, memang dia hitam berkacamata, kemudian kata orang pemalu, dan kami juga masih mencoba mendalami lagi apakah benar pemalu. Kemudian di bagian dada itu agak putih, kemudian di bagian bibir ini dia pink warnanya. Nah, ada yang hampir mirip sekali, ada saudaranya sebetulnya, ada di Bintan, namanya Bintan Lengor. Nah, ini yang sekilas kalau orang awam melihatnya sama persis, tapi di sini yang bedanya, kita di sini pink, dia kuning. Kemudian di kehitamannya mereka agak ke abu-abu, kita lebih pekat sih hitamnya, seperti itu. Baik, ini sudah ada di depan kita nih, Bang Ahdiani, ada foto. Apakah mirip seperti ini? Mungkin pendengar dan juga pemirsa ingin melihat ya secara langsung bagaimana kekah Natuna, hewan primata langka yang ada di Kabupaten Natuna. Oke, ini memang asli foto kekah ya yang kita dapatkan di lapangan ya. Kebetulan kita dapat. Ini adalah terdiri dari induk betina, kemudian jantan dan ada anak seperti itu. Nah, jadi satu keluarga kecil ini seperti itu. Baik. Nah, untuk wisatawan baik dari luar negeri ataupun dari lokal nih, Bang Ahdiani, untuk melihat langsung atau mantau kekah secara langsung nih, kapan waktu yang pas begitu? Nah, ini kalau waktu terbaik itu menurut kita dari pengamatan kita itu adalah pagi dan sore. Kalau jam siang itu ada potensi tapi kecil. Tapi kami tidak menyarankan kita mengamati kekah di jam siang. Dari jam 9 sampai jam 3 karena idealnya jam segini nih mereka istirahat nih, memproses pencernaan paginya, sarapannya seperti itu. Jadi kalau kita memaksakan untuk ini, kita akan mengganggu istirahatnya mereka seperti itu. Baik, nah untuk mantau kekah biasanya Bang Ahdiani, apa saja peralatan yang harus dibawa nih biar bisa melihat secara jelas begitu? Baik, pasti kita butuh binokuler ya. Ini ada binokuler, alat bantu untuk bisa melihat kekah lebih jelas. Nah, kenapa kita harus gunakan binokuler? Karena kita harus menjaga jarak ya. Karena ini adalah etika penting ya yang harus kita pahami ketika melihat kekah di alam. Jarak ini harus kita perhitungkan. Karena kita khawatir kalau jarak kita terlalu dekat sama mereka akan mengganggu aktivitas mereka, akan mengganggu kegiatan mereka. Maka dari itu kita harus menggunakan binokuler ini seperti itu agar kita bisa melihat dari jarak yang cukup jauh. Baik, Bang Ahdiani, selain binokuler ini ya, alat untuk memantau kekah begitu, apa lagi nih yang harus dipersiapkan atau dibawa saat kita ingin memantau kekah begitu, Bang? Baik, binokuler itu alat wajib ya. Iya. Yang berikutnya kita mungkin butuh kamera.
Nah ini sebetulnya lebih ke untuk mengabadikan apa yang kita lihat, mendokumentasikan apa yang kita lihat. Seperti itu. Dan kamera pun kameranya khusus sih, kamera yang lensa panjang atau kamera yang zoomnya besar. Iya. Karena ya itu tadi, karena kita mengatur jarak ya, bagaimana kita tidak terlalu mendekati mereka. Nah, kalau berbicara masalah jarak nih, Bang Hadian nih, berapa idealnya jarak ketika kita ingin memantau kekah secara langsung begitu? Ideal terdekat itu sekitar 50 meteran, itu paling dekat. Tapi dengan tidak bertatapan langsung ya dengan mereka. Karena mereka ini sebetulnya agak trauma ya, agak berdekatan atau bertatapan langsung dengan kita. Jadi tergantung mereka sedang apa. Kita jumpanya mereka sedang apa. Misalnya sedang istirahat atau lagi diam, nah ini sebetulnya lebih sensitif. Tapi kalau mereka sedang makan, mungkin ini bisa kita pelan-pelan dengan cara, yaitu tadi ada beberapa trik ya, bagaimana mereka itu tidak mengetahui kehadiran kita ini yang saya pikir butuh kita pelajari di lapangan. Baik Bang Ahdian nih, tadi ada beberapa peralatan ya yang harus dipersiapkan begitu sebelum kita melakukan pemantauan kekah langsung di lapangan. Nah tadi ada binokuler, kemudian juga kamera, ini khusus ya Bang Ahdiadi ya, yang lensa panjang begitu ya. Nah ini peralatan ini Bang Ahdiadi dapatkan dari mana? Apakah memang dari komunitas atau dari sponsor lainnya? Baik, jadi begini ya, hobi mantau kekah ini adalah sebuah hobi yang salah sih menurut saya. Ini hobi yang sangat mahal, amat mahal. Karena kita butuh peralatan yang harganya lumayan. Ini harganya lumayan sih, 1 jutaan, bagi saya sangat mahal. Dan yang ini kita tidak beli, alhamdulillah. Kita dapat sponsor. Ini kebetulan diberikan oleh Suara Owa, mitra kita yang di Yogyakarta. Nah yang satu ini adalah diberikan juga oleh forum waktu itu. Saya sempat diundang di forum pertemuan pengamat burung Indonesia di desa di Pekalongan Januari kemarin. Nah sebagai peserta terjauh yang hadir, saya mendapat apresiasi, dan kita mewakili Sumatera waktu itu dapat apresiasi, diberikan teropong. Jadi kita dapat 2 teropong. Nah kamera ini sebetulnya kita juga dapat kamera sebelumnya. Itu juga disponsori oleh Suara Owa, kamera Nikon juga. Alhamdulillah sekarang rusak. Jadi karena rusak kita bingung kan, jadi kita tetap punya, jadi ini kita beli sendiri dengan sangat memaksakan kehendak kita beli seperti itu. Pendengar dan pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara, kita masih akan ngobrol-ngobrol ya dengan Bang Ahdiani, Ketua Komunitas Mantau Kekah Natuna. Kita akan break dulu sejenak, tetaplah bersama kami. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara ya, kita masih kembali di obrolan budaya produksi LPP RRI Ranai terkait dengan pelestarian hewan endemik Natuna. Bersama Bang Ahdiani selaku Ketua Komunitas Mantau Kekah Natuna. Nah, Bang Ahdiani, tadi kita sudah berbicara masalah latar belakang ya terbentuknya komunitas ini. Nah, kemudian untuk jumlah kekah nih, apakah ada data dari Komunitas Mantau Kekah terkait dengan jumlah kekah yang ada di Mekarjaya ini, Bang? Baik. Bicara data, terus terang kami nggak berani ya bicara data, karena data ini harus kita buktikan secara ilmiah. Tapi paling tidak data yang hari ini yang dipakai terkait status populasi ya, populasi itu riset terakhir itu adalah riset Lamartine tahun 2003. Nah, itu angkanya 7.000 sampai 10.000 individu di Natuna. Nah, angka ini yang dipakai. Nah, terus kalau dari kami pemantauannya adalah bukan dari menghitung berapa jumlah, tapi bagaimana tren penurunannya seperti itu. Jadi kami mohon maaf tidak bisa bicara tentang data
jumlah ya seperti itu. Baik. Nah, terkait populasinya Bang, dari awal terbentuk komunitas ini tahun 2020 hingga sekarang, apakah ada pertambahan populasi kekah di daerah ini? Baik, kami yakin menurun ya. Yakin menurun. Nah, ini terlihat dari semakin sulitnya kita menemukan kekah ini di alamnya seperti itu. Kalau Mekarjaya alhamdulillah masih lumayan gampang ya untuk ditemui. Tapi kalau kita lihat di daerah-daerah lain, sebut saja Natuna di bagian utara itu sangat sulit. Iya. Nah, ini kenapa terjadi? Karena itu tadi saya bilang bahwa tren perburuan itu luar biasa ya, di mana perburuan, kemudian bagaimana kekah ini diperjualbelikan. Nah, praktek-praktek ini masih sangat terjadi. Iya. Nah, saya pikir dengan keadaan seperti ini ya tidak ada alasan untuk kekah ini bisa bertambah populasinya seperti itu. Malah Baik. sebaliknya. Nah, apakah kekah ini hanya ada di Mekarjaya atau di daerah lainnya di Natuna ada, Bang Ya, Ahdiani? kekah Natuna atau dalam bahasa latinnya Presbytis natunae ini Iya. ada di Bunguran Besar ini. Jadi sepulau Bunguran Besar ini ada ada kekah Natuna seperti itu. Salah satunya adalah Desa Mekarjaya. Baik, artinya populasi yang terbesar memang ada di sini begitu. Pantauan kami seperti itu. Bukan populasi terbesar ya, karena untuk mengklaim ini kita butuh riset secara ilmiah Iya. lagi ya. Tapi paling tidak kami melihat paling gampang ditemuin di sini salah satu desanya. Baik, dari pemantauan yang Ya, sudah dilakukan. nah, desa begitu ya. berikutnya juga kita lihat juga sangat gampang di Desa Semedang, Desa Tanjung Sebau, Sedanau Timur itu juga lumayan gampang untuk ditemui. Baik, nah sebelumnya tadi Bang Ahdiani ada menyinggung terkait dengan peneliti-peneliti yang ada atau berkunjung ke Iya. Natuna ini untuk meneliti langsung kekah Natuna ya, hewan primata ini. Nah itu bagaimana mereka bisa tahu dan mengenal bahwa di Natuna ini ada kekah begitu? Kalau mereka tahu dari mana di sini ada kekah, sebetulnya mereka udah tahu lama sekali ya. Bahkan bisa jadi mereka lebih tahu duluan daripada kita, karena kita tidak memperhatikan, Iya. walaupun ada di sekitar kita. Karena kekah ini ditemukan sudah sangat lama sekali. Kekah ini ditemukan oleh Thomas dan Hartet tahun 1894. Itu luar biasa. Kita entah di mana waktu itu. Kemudian ada Abbott yang pernah kesini tahun 1900-an yang membuat catatan-catatan temuan tentang kekah ini. Dan para peneliti di luar, mereka juga sudah tentunya riset juga kan. Iya. Sebelum ke lapangan mereka juga riset secara online, riset jurnal. Nah, dari sini mereka tahu. Bahkan kami juga beberapa spesies di Natuna kami tahunya malah dari luar. Misalkan aja, saya tahu tentang Tarsius Bancanus natunensis. Ini dari teman-teman peneliti di luar seperti itu. Nah, ketika mereka ke sini nih, Bang Ya. Ahdiani, para peneliti itu, apa yang mereka lakukan? Kemudian hasil dari penelitiannya itu seperti apa? Baik, ada peneliti, ada memang lebih ke penikmat yang hadir ke sini. Ada fotografer juga. Iya. Nah, kalau peneliti, kami sudah mendampingi ada satu. Pernah ada mahasiswa ya, ini terkait riset yang berhubungan dengan tugas skripsinya. Itu ada mahasiswa Untan waktu itu di tahun 2019 akhir. Kemudian peneliti di 2019 yang dikirim oleh tim dari Suara Owa Yogyakarta. Nah, ini mereka riset terkait status konservasinya. Nah, produknya adalah rilisnya status di IUCN-nya yaitu vulnerable itu. Jadi status konservasi kita adalah vulnerable atau rentan punah seperti itu. Kemudian ada fotografer. Nah, kalau fotografer ini lebih ke bagaimana mendapatkan foto-foto terbaik untuk Iya. mendokumentasikan satwa. Nah, ini fotografer yang paling terkenal juga pernah datang ke sini, yang paling senior Pak Riza Marlon. Ini dalam misi untuk menerbitkan buku primata Indonesia. Kemudian ada penikmat. Nah, penikmat ini mereka lebih ya udah menikmati bagaimana kekah di alamnya seperti itu. Nah, ini pernah ada yang dari Inggris, Mark Spen itu, saya melihat dia lebih ke penikmat, dia bukan peneliti. Dia menikmati sambil ketawa-ketawa gitu kan, melihat perilaku uniknya kekah ini seperti itu. Nah, itu yang menjadi daya tarik. Baik. Nah, artinya sudah banyak ya orang-orang atau wisatawan luar yang datang ke sini, baik itu untuk meneliti, kemudian dia juga untuk mengabadikan momen ya, Iya. dan untuk menikmati bagaimana kekah itu beraktivitas di Iya. sini dan sebagainya. Nah, Bang Ahdiani tadi juga menyinggung tentang Suara Owa. Nah, Iya. ini apakah komunitas atau memang mitra kerja di luar Natuna begitu, Bang? Nah, ini Suara Owa adalah mitra penting kita karena kita memang belajar dari sini dan kita juga
pukulan juga dapat dari mereka sih. Oh, mereka jauh-jauh ke sini, kenapa kita tidak melakukan hal yang positif ya terhadap konservasi kekah itu sendiri. Nah, mereka ini awalnya adalah konsen di Owa Jawa seperti itu. Kemudian hari ini bahkan mereka nyebar ke ada upaya konservasi burung, primata di daerah lain, di Mentawai, termasuk kita juga salah satu menjadi binaan mereka. Nah, kita hari ini mengikuti arahannya seperti apa kita baiknya. Dan pelan-pelan kita belajar seperti itu. Nah, bahkan tadi ada fotografer ternama ya yang sudah pernah ke sini yang Bang Adiani sebutkan tadi. Nah, itu tahu dari mana Natuna? Apakah memang dari promosi di sosial media atau memang dari mulut ke mulut dan dari mitra lainnya begitu, Bang? Ya, satu kita punya media sosial dari Instagram. Nah, mereka tahu aktivitas kita juga dari Instagram. Jadi mereka itu riset secara online, menemukan Instagram kita, mereka pelajari kita ngapain, kemudian menghubungi kita, kemudian mereka juga nggak langsung yakin waktu itu. Pak Riza Marwan juga nggak langsung yakin karena untuk ke Natuna ini sesuatu yang sangat mahal ya, mahal dan perjalanan sangat jauh. Tentu mereka nggak mau ngambil risiko ketika sampai terus datang kepada orang salah. Gitu. Nah, untuk meyakinkan ya mereka juga menghubungi komunitas-komunitas lain yang berhubungan dengan mungkin yang pernah ke Natuna. Nah, salah satunya juga menanyakan dari Mas Wawan dari Suarawa itu. Nah, ini yang menjadikan mereka benar-benar yakin untuk ke kita, menghubungi kita dan kita menyiapkan mereka untuk kesini. Baik, jadi juga promosi ya di sosial media begitu. Nah, biasanya kalau wisatawan berkunjung ke Natuna ini untuk mantau kekah, Bang Ahdiani, khususnya wisatawan dari luar daerah ya. Nah, itu biasanya berapa hari acara pemantauan kekah itu dilakukan? Atau memang sampai menunggu momen yang pas atau sampai memang dapat angle yang mereka inginkan begitu? Baik, kalau hari ini kalau dari luar itu minimal 5 hari. 5 hari. Kalau yang ini ada yang 1 minggu, itu maksimalnya seperti itu. Dan kalau dari kita idealnya minimal ya 3 hari kalau untuk bisa melihat kekah. Tergantung kebutuhannya apa sih gitu. Kalau untuk kebutuhan fotografer tentu butuh angle yang beragam ya seperti itu. Semakin lama ya tentu semakin beragam angle yang didapat seperti itu. Nah, tadi Bang Ahdiani ada menyinggung terkait media sosial Instagram ya. Jadi ini juga sebagai media promosi atau kampanye begitu ya. Nah, jadi untuk pendengar kita dan pemirsa RRI Net nih Bang Ahdiani yang ingin mempelajari atau mengetahui kekah hewan primata Natuna ini di Instagramnya komunitas Mantau Kekah Natuna itu apa akun Instagramnya? Mantau Kekah gitu aja. Mantau _Mantau Kekah. Nah, jadi ketika sudah membuka Instagram itu apa yang didapatkan oleh para pengikut atau followers? Mungkin melihat aktivitas kita. Kalau data saya pikir kita belum sampai ke level itu. Tapi insya Allah kita mulai Agustus kalau energi kita cukup kita akan memulai. Seperti itu. Nah, artinya semua aktivitas dari komunitas Mantau Kekah ini di-upload di sosial media Instagram itu begitu ya, Bang Ahdiani ya. Baik, Bang Ahdiani, ini komunitas Mantau Kekah Natuna ini juga sudah banyak diketahui gitu ya di luar daerah dan juga bahkan di luar negeri begitu. Nah, apakah Bang Ahdiani juga pernah diundang begitu untuk berkunjung ke luar daerah? Untuk mungkin sama-sama pencinta atau komunitas lainnya yang ada di Indonesia dan di luarnya? Kalau luar kita pernah diundang bahkan beberapa kali ya ke luar negeri untuk hadir di forum-forum internasionalnya seperti itu. Cuman memang kita belum terlalu percaya diri ya untuk hadir ke situ. Dan untuk itu kita juga memang melalui dari mitra aja gitu. Pesan-pesan kekah ini kita titip dari mitra. Kalau dari dalam kita pernah diundang di Forum Pengamat Burung Indonesia. Nah, itu adalah gawainya para peneliti burung khususnya se-Indonesia dan saya hadir di forum pertemuan pengamat burung itu ya ke-11-nya. Baik, jadi kalau di Indonesia itu di daerah mana Bang Ahdiani? Dia pindah-pindah sih. Tahun lalu di Bali ya pertemuannya. Nah, tahun kemarin di Januari itu di Pekalongan. Baik, jadi itu perkumpulan para komunitas. Iya, komunitas dan para peneliti sih. Dan pemerhati. Nah, Bang Ahdiani tadi ada menyinggung terkait dengan undangan ya di luar negeri bahkan ya, bukan di dalam negeri. Nah, mengatakan tadi kurang percaya diri begitu. Nah, apa
yang menyebabkan Bang Ahdiani selaku ketua komunitas Mantau Kekah ini kurang percaya diri? Padahal kan kita tahu kekah ini merupakan hewan langka, primata langka yang hanya ada di Natuna gitu ya, 1 dari 18 yang ada di Indonesia. Ketidakkepercayaan diri kita itu lebih ke apa sih yang mau kita bawa di forum itu gitu. Karena kalau hanya hadir sebagai pemerhati atau hadir saja, saya pikir sangat disayangkan ya, dengan begitu mahalnya kita hadir di tempat tersebut, kita hanya jadi pendengar setia. Tentu kita harus jadi pembicara di situ. Nah, untuk bicara kita harus mempunyai data yang bisa kita pertanggungjawabkan secara ilmiah, data dari riset kita seperti itu. Nah, ini yang coba lagi kita kumpulkan energinya untuk ke situ. Nah, terkait yang saya pikir kalau untuk misi di awal aja untuk memperkenalkan, kita dari mitra aja cukup sih, lebih gampang. Dan alhamdulillah dari provokasi kita di pertemuan atau Kongres Primata Dunia tahun 2001 lalu, kita berhasil menjadikan kekah itu sebagai wakil Indonesia waktu itu. Diusulkan masuk ke 25 primata terancam punah di dunia. Mewakili Indonesia waktu itu melalui teman kita dari Suara Owa. Baik. Nah, seandainya nih Bang Ahdiani sekarang diundang kembali untuk ke luar negeri, apakah sudah siap untuk memperkenalkan? Sepertinya belum. Saya masih butuh waktu paling tidak 3 sampai 6 bulan ke depan. Baik, jadi ada yang masih saya harus mempersiapkan sebagaimana mestinya begitu ya. Baik, Bang Ahdiani, kira-kira apa saja nih persiapan yang harus dilakukan untuk betul-betul siap lah sebagai pembicara untuk hadir di forum bertaraf internasional di luar negeri ini kan, Bang? Iya, banyak sih ya. Tapi paling tidak satu data dari riset kita sendiri. Yang kedua adalah terkait strategi program. Nah, dari data yang kita peroleh, data lapangan yang kita peroleh, tentu kita mendapatkan angka-angka yang menjadi dasar kita menentukan atau membuat program, menjadi strategi program untuk bagaimana kekah ini tetap lestari seperti itu. Nah, saya pikir 2 hal ini yang menjadi dasar untuk kita ke sana. Sehingga kenapa kita harus menyampaikan di sana, supaya kita ingin menyampaikan bahwa untuk konservasi kekah ini adalah tanggung jawab semua orang loh, tanggung jawab masyarakat dunia seperti itu. Nah, untuk itu kita harus ada nilai tawarnya di sana. Di samping data yang kita sampaikan, kita harus menyampaikan nilai tawar, strategi apa sih yang kita miliki, yang kita tawarkan kepada mereka, yang bisa jadi mereka bisa masuk ke dalam program kita. Seperti itu kira-kira. Dan kita masih butuh waktu untuk ini karena kita masih tahap awal bagaimana mempelajari, bagaimana menyiapkan strategi seperti itu. Baik, nah terkait dengan strategi tadi Bang Ahdiani, kedepannya ada tidak program atau hal-hal yang direncanakan untuk komunitas Mantau Kekah ini, Bang? Baik, rencana kami dalam waktu dekat adalah kami ingin sudah memulai untuk melakukan riset secara ilmiah, tapi karena kita juga tahu diri kita nggak paham tentang ini, kita menyiapkan pendamping yang benar-benar mengerti tentang ini, dan kita sudah menemukan calon pendampingnya. Yang paling kita siapkan hari ini adalah energi untuk membiayai pendamping ini. Itu satu. Kemudian strategi berikutnya terkait strategi program, kita juga mulai merencanakan dan insya Allah kita akan mulai uji coba terkait penyelesaian konflik. Jadi kekah ini salah satu yang menyebabkan kekah ini terancam punah di Natuna ini adalah masih ada konflik. Konflik ini masalah yang besar, konflik dengan masyarakat. Bagaimana masyarakat menganggap kekah ini sebagai hama. Nah, ini terjadi banget di Mekarjaya, karena Mekarjaya ini banyak petani atau yang nanam rambutan. Ketika rambutan panen, puncak konfliknya terjadi di sini. Jadi kami hari ini berpikir membuat strategi bagaimana memperkaya pakannya di alam. Jadi kita coba nanti akan di komunitas akan menyiapkan bibit, dan ini akan menjadikan kontribusi wajib bagi para pengunjung ke sini, wajib nanam. Jadi rencananya kita mau penuhi di habitat mereka kebun-kebun atau tanaman-tanaman pakan mereka, termasuk rambutan, dengan asumsi ketika kebutuhan rambutan mereka cukup di habitatnya, mereka nggak akan sampai ke kebun masyarakat. Nah, ini salah satu strategi yang coba kita harus kami uji seperti itu. Baik. Nah, tadi menyinggung terkait dengan calon pendamping tadi, Bang Ahdiani. Sudah menyiapkan calon pendamping untuk strategi-strategi dari komunitas Mantau Kekah ini. Nah, kira-kira itu dari luar atau memang ada di daerah kita ini begitu? Dari luar. Ini adalah alumni Fakultas Kehutanan UGM. Seperti
seperti itu. Baik. Nah, Bang Ardiani di musim buah tadi Bang Ardiani menyebutkan bahwa di Mekarjaya ada masyarakat yang banyak menanam atau berkebun rambutan ya. Dan ini juga sering terjadi konflik begitu ya, dengan kekah dan juga mungkin pemilik kebun. Bagaimana nih cara atau strategi dari komunitas mata kekah ini agar tidak terjadi konflik lagi bersama masyarakat, kemudian juga tidak adanya pembantaian begitu terhadap kekah-kekah yang merupakan hewan primata langka yang ada di Natuna ini? Ya, pembantaian itu terjadi karena yang mereka merasa dirugikan. Satu, kemudian merasa dirugikan, otomatis mereka berpikir bahwa ini harus dibunuh. Kalau mati nggak ada kekah, harusnya tanaman mereka aman. Nah ini sebetulnya kita memberikan pemahaman juga, kampanye secara personal ya, kita pendekatan secara personal bahwa kekah ini ada nilai lain loh, ada nilai, sebetulnya ada nilai ekonomi yang ini yang coba kita bangun dan kita coba sampaikan kepada mereka bahwa ada potensi mereka harusnya dapat kompensasi. Ya ini kami selalu berpikir seperti ini. Harusnya masyarakat atau yang punya kebun dapat kompensasi karena berada di habitat kekah ini gitu kan, seperti itu. Tapi kan di lapangan mereka juga belum mendapatkan itu. Tapi kita coba saja menyampaikan, mudah-mudahan dengan mereka tahu ini punya potensi, mereka mulai paling tidak berpikir seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah strategi kita adalah kegiatan kekah watching ini. Ini benar-benar memberikan dampak yang luar biasa dari pelaku pembantaian yang tadi dilakukan secara terbuka gitu kan, dengan bangganya ya aku bunuh sekian gitu, aku seperti itu. Dan dengan hadirnya para tamu-tamu dari luar, terutama dari luar negeri, dari bule-bule ini memberikan dampak kepada mereka, paling tidak ini menutup ruang terbuka tadi. Mereka akan segan kan seperti itu. Waduh, nggak enak nih, ternyata ini bisa jadi bisa mendatangkan orang ke desa kita. Nah ini juga akhirnya menutup ruang, saya pikir mempersempit ruang gerak kita dalam kegiatan pembantaian seperti itu. Baik, nah terkait dengan kampanye atau edukasi tadi Bang Ardiani, selain ke masyarakat, apakah komunitas ini juga sudah melakukan kampanye atau sosialisasi ke anak-anak kita? Karena juga anak-anak ya dari kecil memang harus diberikan edukasi begitu. Ya, anak-anak fix ya, itu clear, tidak boleh tawar. Memang ini jadi sasaran utama kita. Karena untuk untuk menjadi masyarakat yang konservatif, yang bersifat konservatif untuk generasi ini mungkin kita agak pesimis ya. Para orang tua hari ini untuk kita tegur, untuk kita rubah perilakunya atau pandangan terhadap mereka itu sangat sulit. Jadi maka strategi kita adalah generasi kita yang akan hidup di masa berikutnya. Ya ini memang kita tekankan, kebetulan kita adalah guru di sekolah, kita ada pendidikan konservasi yang kita berikan. Dan ini kita coba memberikan kampanye juga ya, memberikan edukasi kepada sekolah-sekolah lain, melibatkan sekolah lain untuk melakukan hal yang sama, bahwa pendidikan konservasi itu penting. Ya, bagaimana kita menganggap bahwa kekah ini adalah satu bagian dari ekosistem ya gitu kan. Kalau kekah ini hilang, maka rusaklah ekosistem ini. Kalau ekosistem ini rusak, tentu akan berdampak kepada kita juga seperti itu. Dan alhamdulillah hari ini sudah ada beberapa sekolah yang hadir untuk mengikuti kegiatan kekah watching ini. Dan kita melihat respon positif dari anak-anak ini sangat antusias. Bahkan banyak di antara mereka, mayoritas di antara mereka baru pertama kalinya melihat kekah di alam. Baik, Bang Ardiani, kalau mungkin sering melakukan kegiatan mantau kekah ya. Nah, pasti pernah menemukan kekah yang mungkin yang biasanya lompat sana sini, kurang aktif ya. Kalau kita ya manusia mungkin lagi kurang fit, lagi sakit gitu. Nah, ada tidak kerjasama dengan dokter hewan atau memang medis untuk menangani hal ini? Ada. Jadi kita ada satu mitra kita dokter hewan, namanya Dokter Sinta. Itu dokter yang berdinas di Dinas Pertanian kalau nggak salah ya di Natuna seperti itu. Nah terkait untuk mengobati mereka yang sakit, saya pikir ini mereka juga sudah punya ketahanan kesehatan sendiri ya. Cuman kami pernah ada kasus ya, rescue pertama kami waktu itu. Nah ini yang membuat kami, yang memaksakan kami untuk ya kami harus bermitra dengan dokter hewan seperti itu. Jadi kami menemukan ada satu kekah bayi yang dilepas oleh induknya. Seperti itu. Dan ketika kami menemukan, kita kan bingung ini kan, mau rescue atau penyelamatan, apa yang harus kita lakukan? Kita nggak punya pengalaman ini. Akhirnya kita hubungi dokter hewan, mendapat arahan dokter hewan, dan saya menghubungi semua mitra.
termasuk bahkan tersambung ke ahli primata Singapura waktu itu. Jadi kita mendapat arahan dari dokter hewan, dari ahli primata Singapura ini, dan kita rawat sesuai dengan arahannya. Alhamdulillah pertumbuhannya sangat baik sekali. Jadi kami juga berupaya untuk mengembalikan mereka ke induknya gitu kan. Jadi kita taruh di luar gitu. Alhamdulillah dari hari pertama sampai hari keempat sampai hari kelima pagi pertumbuhannya terus naik sesuai dengan arahan itu, kita ikuti arahan dokter hewan. Tapi hari kelima jam 9 pagi mati. Jadi kesimpulan kami dan kesepakatan kami bersama dokter hewan juga, ini bisa jadi memang induknya sudah punya naluri bahwa kekah ini punya penyakit yang bisa jadi berdampak kepada kelompoknya. Jadi mereka harus merelakan ini untuk mati sendiri ya, jangan membawa kelompoknya seperti itu. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara, kita masih akan ngobrol ya dengan Bang Ahdiani, Ketua Komunitas Mantau Kekah Natuna ya, terkait dengan mungkin bagaimana perhatian dari pemerintah terkait ya terhadap komunitas mantau kekah ini. Tetaplah bersama kami di RRI Ranai dalam obrolan budaya. RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini kita sudah berada di Umah Kekah ya, Bang Ahdiani ya. Nah, jadi bisa diceritakan sedikit Bang Ahdiani, Umah Kekah ini latar belakangnya kenapa bisa berdiri begitu, dan apa saja yang ada di sini? Baik, Umah Kekah itu sebetulnya istilah yang muncul dari masyarakat. Iya. Ketika kita proses pembangunan, ini umah apa nih, umah kekah, jadi kita ikutin aja. Jadi umah kekah itu bukan berarti umah tempat kekah sih. Nah, seperti anggapan orang-orang, tapi umah kekah ini adalah rumah di mana para pecinta kekah berkumpul di sini mempelajari kekah. Dan umah kekah itu sendiri sebetulnya sebagai pengennya ini menjadi pusat informasi kekah Natuna dan pusat studi kekah Natuna. Dan apa saja isinya, memang kami pengennya nanti semua informasi tentang kekah dan habitatnya, bahkan hewan-hewan yang berada di habitatnya juga akan terkumpul di sini. Nah, Bang Ahdiani, Umah Kekah ini itu dibangun dari memang dana dari komunitas atau memang ada sponsor atau kerjasama dengan pihak lain? Kalau mau bangun komunitas, membangun rumah ini sangat mustahil ya. Kalau kita peralatan aja kita harus butuh sumbangan dari sponsor gitu. Jadi Umah Kekah ini dibangun dari CSR Pertamina. Jadi ceritanya CSR Pertamina itu hadir ke Natuna, temuin Geopark Natuna, pengurus, pengolah seperti itu. Nah, mereka bilang mau kasih CSR ke Natuna, tapi dengan catatan hanya untuk konservasi kekah. Itu. Nah, akhirnya Geopark menghubungi kita sebagai satu-satunya ya komunitas yang orientasinya kepada upaya konservasi ini. Kami mengusulkan 3 sih sebetulnya waktu itu usulan kita. Yang diminta, kita bebas mengusulkan apa saja. Umah Kekah ini usulan ketiga sebetulnya. Yang pertama itu kita lebih ke training team. Training team ini kita butuhkan bagaimana meningkatkan kapasitas daripada anggota sehingga mempunyai kemampuan untuk riset di lapangan. Yang kedua usulan kita di peralatan, begitu. Dan yang ketiga baru Kekah Center ini di awal, namanya Kekah Center. Gitu. Dan ternyata mereka mengabulkannya di Kekah Center ini atau Umah Kekah ini. Seperti itu. Baik, nah Umah Kekah ini Bang Ahdiani, kapan didirikan dan apakah sudah diresmikan hingga saat ini? Ini sebetulnya anggaran CSR 2023 ya. Tapi dimulai pembangunannya di 2024 kalau tidak salah kemarin mulai Maret ya kita baru memulai proses pembangunannya. Sampai hari ini sebetulnya pembangunannya sudah clear 100% sesuai dengan usulan, tapi sampai hari ini kita masih menunggu proses kapan akan diresmikan. Baik, pendengar dan juga pemirsa, kalau Anda bisa melihat ya di Umah Kekah ini ya Bang Ahdiani, walaupun belum diresmikan tapi sudah ada beberapa pajangan buku, kemudian juga kamera ya, kemudian ada juga foto-foto nih Bang Ahdiani.
Nah ini apakah foto-foto dari para wisatawan yang datang dan pernah mantau kekah di sini, Bang Ade? Iya, mereka ini yang pernah datang sini. Dan sebetulnya banyak sekali ya terkait kemampuan cetak kita juga. Kayak ini bukan bagian dari CSR ya. Ini adalah anggaran pribadi kita dari komunitas. Jadi kita hanya cetak beberapa saja. Ini ada dari UK, Inggris, ini yang Suara Owa, kemudian ini dari James Cook University Australia. Nah ini Prof. Emi Detik, ini juga dari James Cook University, dan ini dari Ritsumeikan University Jepang, seperti itu. Dan ini yang fotografer yang saya bilang tadi, fotografer satwa liar Indonesia yang paling senior, seperti itu. Baik, nah di sini juga ada beberapa buku-buku nih, Bang Ardiani. Nah jadi untuk para pengunjung ya, itu juga bisa membaca begitu ya, buku-buku yang ada di sini terpajang ya. Dan yang menarik juga, nah ini yang di frame ini, Bang Ardiani. Nah ini apa, Bang Ardiani? Bisa diceritakan kepada pendengar dan juga pemirsa kita? Nah ini status konservasi ya, status yang terdaftar di IUCN. Nah ini itu sebuah lembaga internasional ya yang mencatat tentang daftar kepunahan. Seperti itu. Nah status kita tercatat di sini vulnerable. Ini berdasarkan riset dari Arif Setiawan tahun 2019 lalu, tapi dirilis tahun 2020. Seperti itu. Nah ini yang saya menyebutkan bahwa kekah kita agak tidak aman ya. Hari ini status kita vulnerable. Artinya kita lalai sedikit saja dan bisa jadi hari ini statusnya sudah endangered. Seperti itu. Baik. Nah kita ke sebelah sini sedikit, Bang Ardiani. Ini ada buku Rimba Kara. Nah ini kalau dilihat dari covernya ya, ini petualangan di Pulau Natuna. Nah ini sepertinya cocok untuk anak-anak ya, pendengar dan juga pemirsa, karena memang covernya saja sudah ya anak-anak sekali begitu. Nah ini isi buku ceritanya apa dan tujuannya nih untuk apa sih, Bang Ardiani? Baik, ini buku petualangan di Pulau Natuna. Buku yang sebenarnya ini buku interaktif ya, jadi bisa diakses secara aplikasi, dan ini buku yang menurut kami yang sangat cocok sekali untuk dibaca oleh anak-anak, bisa juga dibacakan oleh orang tuanya. Ini buku yang berisi tentang bagaimana tokoh dalam buku ini melakukan penyelamatan terhadap kekah Natuna, seperti itu. Kemudian buku ini juga menyentuh di sisi perasaannya gitu kan. Ini memberikan penyadaran kepada kita bahwa bagaimana seandainya yang terjadi ini kita gitu kan, bagaimana kekah ini dia ditangkap gitu kan, dipisahkan dari keluarganya, bagaimana seandainya ini kita terjadi pada kita. Nah ini ya buku ini ngarahnya ke situ, bagaimana kalau kita punya perasaan yang baik, harusnya kita tidak melakukan hal seperti penangkapan. Baik, jadi buku ini dikemas sedemikian rupa ya. Jadi biar bisa dijadikan dongeng juga untuk anak-anak dan bisa langsung dibaca dan menarik perhatian anak-anak begitu ya. Nah, penulis buku ini siapa sih, Bang Ardiani? Penulis buku ini adalah Rimba Kara. Rimba Kara ini adalah sebuah tim ya. Ini adalah mitra kita, mitra yang kita bangun terhadap mahasiswa-mahasiswa UGM. Jadi prosesnya sangat panjang sekali. Tahun lalu ada mahasiswa UGM yang KKN di Desa Cemaga. Nah, seperti biasa kita melakukan hal, ya bahasa kita menculik ya. Kita culik mereka, kita giring mereka. Bukan berarti kita ngajak mereka sini, tapi tetap kita perkenalkan bahwa di sini ada kekah Natuna yang kondisinya hari ini terancam punah, yang hari ini butuh perhatian semua pihak gitu kan. Nah kita sebenarnya mendorong mereka bahwa ada kewajiban mereka juga untuk melawan kepunahan ini. Nah betul karena mereka orang anak yang cerdas ya, jadi mereka bantu di sisi edukasinya, mereka bantu nulis buku. Jadi buku ini full ditulis oleh mereka, tapi narasumbernya kita. Seperti itu. Ini yang program. Jadi kegiatan komunitas itu kita akan melibatkan semua pihak, bahwa siapapun punya kewajiban yang sama, termasuk mahasiswa dari UGM Yogyakarta. Baik, buku yang menarik sekali untuk dibaca ya, untuk anak-anak juga, karena memang cover dan isinya juga mengedukasi begitu ya, anak-anak agar bisa juga ikut berempati gitu ya. Baik. Ya, Bang Ardiani, tadi kita sudah melihat ya apa saja isi yang ada di Umah Kekah ini. Nah, tadi Bang Ardiani menyebut ada juga tempat untuk mantau kekah di Umah Kekah ini. Ya, bisa ajak kita, Bang Ardiani, pendengar dan juga pemirsa mungkin juga ingin melihat di mana lokasi atau tempat untuk mantau kekah biasanya. Oke, bisa. Jadi kami jelaskan bahwa Umah Kekah ini ada 2 lantai ya, lantai dasar dan lantai atas gitu kan.
Nah, di lantai dasar ini sebetulnya kita siapkan sebagai ruang informasi, dan sekaligus ini bisa dijadikan sebagai penginapan atau homestay bagi para pengunjung. Jadi ini salah satu alternatif ya, salah satu nilai tawar yang kita berikan kepada pengunjung yang mau nginap di sini. Dan kenapa kita bangunnya di sini? Kan ini pertanyaannya. Nah, karena ini adalah habitatnya gitu kan. Ini habitat kekah, jadi kita bangun di sini. Jadi lantai atas itu sebetulnya rantai yang kita siapkan untuk sebagai ruang pengamatan untuk kekah yang berada di sekitar situ. Baik, pendengar dan pemirsa, langsung saja kita akan menuju lantai 2 ya, Bang Ahdiani ya, untuk melihat secara langsung ya tempat pengamatan kekah yang biasanya dilakukan oleh komunitas Mantau Kekah Natuna. Pendengar dan pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara, saat ini kita sudah berada di lantai 2 ya dari Rumah Kekah yang Bang Ahdiani sebutkan tadi bahwa ini merupakan tempat atau lokasi untuk memantau kekah yang ada di sekitar sini ya, Bang Ahdiani ya. Nah, biasanya ini jam berapa dilakukan pemantauan kekah di sini, Bang? Baik. Jadi ini adalah area di mana di sini saja kita punya potensi 3 kelompok yang akan kita jumpai. Ada kelompok yang dari sini, ini satu kelompok, ini satu kelompok, kemudian ada yang dari depan rumah ini satu kelompok. Nah, terkait jam berapa kita bisa melihat? Nah, itu tadi aktivitas pada umumnya itu pagi dan sore. Cuman ya ini juga cuaca juga jadi pertimbangan ya. Misalkan cuaca yang terlalu kondisi yang panas, itu mereka cenderung agak enggan ya, karena ini areanya sedikit terbuka ya, jadi ketika panas mereka agak enggan untuk berada di terbuka, mereka lebih ke tempat-tempat yang tertutup. Kemudian yang menariknya adalah ketika malam sebenarnya. Kalau malam itu kita bisa menikmati interaksi suara. Jadi mereka malam itu akan bersuara, berkomunikasi dengan kelompok-kelompok yang lain, bersaut-sautan. Nah, di sini juga kita sekalian bisa mendeteksi kehadiran mereka. Jadi ketika kita memantau besok paginya, kita udah tahu dari titik mana. Dari titik suara itu, suara itu disitulah mereka tidur, nginap seperti itu. Jadi pagi-pagi tinggal ke lokasi tersebut. Baik, nah untuk dari lokasi Mantau Kekah ini, Bang Ahdiani, spot ini, kira-kira berapa meter nih jarak kekah itu ada di dari pohon ke spot ini? Ini ya sekitar 50 meter aja. Tapi kita juga berencana ini kan memang harus kita lengkapi. Ini mau kita lengkapi dengan paranet ya. Sehingga ketika kita ada di sini lagi mantau kekah ini, kekah tidak memperhatikan kita, sehingga mereka tidak terganggu. Jadi bisa jadi mereka akan mendekat lebih ke kita seperti itu. Nah, artinya dengan jarak yang segitu kita harus menggunakan alat begitu ya, Bang Ahdiani ya, untuk memantaunya ya. Tidak bisa secara langsung seperti ini, kurang jelas begitu ya. Karena bisa jadi misalnya area sini, ini biasanya di pohon duren. Nah, ini tempat favorit juga mereka nginap di sana. Di pohon duren. Jadi kalau di sini kan kalau kita dengan pandangan langsung agak sulit ya, tidak bisa detail. Jadi kita harus menggunakan teropong ini atau binokuler ini. Baik, nah Bang Ahdiani, jadi setelah melakukan edukasi kampanye ke masyarakat sekitar Mekarjaya ini saja dulu ya kita berbicara ya. Nah, bagaimana penerimaan mereka terhadap kekah-kekah yang dulunya dianggap sebagai konflik bagi mereka begitu? Penerimaan memang secara umum tidak berani bilang maksimal. Paling tidak ada progres. Ada beberapa masyarakat yang hari ini sudah menjadi binaan kita. Memang benar-benar sudah masuk ke edukasinya, terutama yang berada di habitat. Sebut aja lah ada satu kelompok yang dua kelompok yang di sana. Kebetulan ada masyarakat yang di sana. Kita berikan edukasi dan alhamdulillah mereka menikmati dan merasakan dampak langsung ketika ada tamu-tamu yang kita bawa ke sana. Misalkan kita giring, kebetulan ibu rumah tangganya bisa bikin es campur. Jadi kita edukasi ketika ada tamu, jualan es di sana. Kita berikan edukasi, kamu akan bisa terus jual es di sana. Akan ada pembeli es di sini ketika kekah di sini ada. Wisatawan akan datang ke sini dan ini kita wajib beli seperti itu. Ketika kita mantau kekah itu kita harus beli sebagai bentuk apresiasi kita atau memberikan semangat kepada mereka bahwa keberadaan kekah ini penting, bisa memberikan dampak ekonomi secara langsung.
seperti itu. Nah, artinya sejauh ini sudah ada penerimaan begitu sudah dari ada. masyarakat Sudah. ya, Bang Ahdian ya. Nah, Bang Ahdian nih terakhir nih, sejauh ini dari tahun 2020 hingga sekarang, bagaimana perhatian pemerintah atau instansi terkait terhadap kampanye, sosialisasi atau kegiatan apapun yang dilakukan oleh komunitas Mantau Kekah ini? Baik, kalau pemerintah memang ya alhamdulillah sudah mulai menunjuk progres ke sana, ke kita juga kan sudah mulai, kita sudah sering melakukan diskusi walaupun yang kita butuhkan di komunitas adalah aksi nyata sih, bukan sebagai wacana dan seterusnya, tapi paling tidak sudah ada ruang diskusi yang terjalin antara komunitas dan pemerintah, terutama kepada pengelola Geopark Natuna seperti itu, di mana kita sudah menjadi salah satu mitra penting dari Geopark Natuna, dan Umah Kekah ini adalah salah satu hasil dari kemitraan dengan mereka atau komunikasi dengan mereka. Misalkan ketika ada CSR mau masuk yang berhubungan dengan konservasi, mereka mengarahkan ke kita. Kemudian ada juga KPH 5 Natuna. Nah, ini juga memberikan respon yang sangat baik kepada kita. Mereka juga berpikir bagaimana menyiapkan atau melakukan peran mereka sebagai fasilitasi ya di lapangan, menyiapkan bibit. Misalnya kemarin kita sempat dilibatkan dalam upaya memperkaya pakan karena mayoritas habitatnya itu adalah kebun karet. Mereka berupaya memasukkan kita di program penanaman karet ini, walaupun ya sempat tertunda ya, sampai hari ini juga belum terrealisasi karena ada beberapa hal yang harus dipenuhi terkait bantuan pemerintah. Nah, Bang Ahdian nih, apa harapan dan hal-hal yang ingin disampaikan ya kepada pendengar, masyarakat kita dan juga pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara, tidak hanya di Natuna saja tapi ini bisa ditonton di seluruh Indonesia. Apa yang ingin Bang Ahdian sampaikan? Baik, harapan saya adalah Kekah ini endemik, endemik Natuna. Ini kita menganggapnya sebagai identitas Natuna, tapi tidak loh ternyata. Ketika di forum-forum internasional, malah forum-forum pengamat peneliti, bukan sebagai identitas Natuna, tapi ini adalah identitas global. Ini adalah salah satu kekayaan dunia ada di Natuna. Ini sebuah anugerah yang luar biasa, yang bagi kita masyarakat lokal Natuna harus mensyukuri ini gitu. Dan harapan kami adalah karena ini adalah identitas global, ini adalah sesuatu yang sesuatu yang sangat mahal. Ini adalah kewajiban kita semua untuk mengupayakan konservasi kekah ini, untuk menjamin kekah ini harus tetap ada, bukan hanya Mantau Kekah. Jadi harapan kita semua pihak harus melakukan hal yang sama sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Ya, sebut aja lah tadi bisa ada mahasiswa melalui edukasinya, kemudian pemerintah dengan regulasinya yang kita harapkan, masyarakat dengan partisipasinya di lapangan sebagai kontribusi langsung, kemudian pendidikan dengan pendidikan konservasinya, kemudian banyak lagi sih sebetulnya peran-peran yang harus saya pikir semua harus berperan. Kemudian perusahaan-perusahaan mungkin dengan CSR-nya yang memberikan asupan energi ya, atau karena ini kegiatan ini juga butuh dana ya, dana operasional. Seperti itu sih yang saya harapkan. Nah, kalau semua terlibat, semua memiliki pemahaman yang sama akan kelestarian ini, tidak ada alasan untuk kekah atau satwa lainnya punah di Indonesia. Seperti itu. Baik, nah Bang Ahdian terima kasih sudah ngobrol-ngobrol bersama tim obrolan budaya RRI Ranai kali ini ya. Nah, pendengar dan pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara, demikian obrolan budaya kita kali ini dengan topik pelestarian hewan endemik Natuna. Saya Nadia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Salam dari ujung utara NKRI Kabupaten Natuna dan sampai jumpa.